keburukan yang dikerjakan oleh orang tua, sepanjang masih ada anak yang diasuh, itu hati-hati, anak bisa mendapatkan bagian buruknya. Walaupun di akhirat hisabnya masing-masing, di dunia dampaknya sampai. Ya, makanya saya tuh sering katakan, tolong para ayah, para ibu, bertutur yang baik, berperilaku yang baik. Kalau ingin berbuat yang tidak baik, atau terfikir atau digoda oleh orang lain, diajak berbuat yang tidak baik, tolong ingat dulu anak-anaknya. Karena kalau orang tuanya terkena keburukan, anaknya itu yang kadang kena dampaknya. Bapaknya yang korupsi, anaknya yang dibully. Betapa banyak anak-anak sekarang malu, takut untuk sekolah. Karena ketika dia berangkat sudah disebutkan anak koruptor ya, anak koruptor ya. Kamu anak pembunuh ya, kamu anak perampok ya. Makanya berpikir dulu kalau ingin berbuat maksiat. Pikir dulu keluarga. Makanya ibu ingatkan bu kalau ayahnya itu berangkat. Pak ingat ya anak-anak ya Pak ya. Insya Allah kamu bisa tahan lapar. Tapi kami nggak bisa tahan panasnya neraka Pak. Kalau anak kecil, mamanya ada yang kena kanker leher rahim, kanker serviks mamanya. Anak kecil SD, pasti kalau teman-teman yang meriksa, teman-teman orang pintar dokter itu pasti ngomongnya, ini anak ini sejak kecil sudah melakukan hubungan suami istri. Pasti begitu rata-rata. Padahal enggak, belum pernah anak kecil itu. Karena kalau udah kanker serviks itu pasti begitu. Kalau saya enggak. Kalau anak belum akil balik, ini orang tuanya. Kalau kanker serviks, saya cuma tanya, siapa di antara ibu atau bapak yang emosional ngomel kepada orang tuanya, kepada orang tua atau kepada kakek atau nenek si adik ini? Nanti ngomong, saya Ustaz. Nah, itu yang harus diperbaiki. Dan pada saat si ibu itu mau memperbaiki, meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada orang tuanya, dan dia terus istiqomah dilakukan, si adik insya Allah kankernya sembuh. Ya, ibu, kalau si adik, siapapun adik, siapapun, jadi nggak cuma cucu ibu, siapapun si adik, kalau memang sejak kecil belum bisa bicara, tapi umur 2 tahun mudah-mudahan nanti diberikan bisa bicara normal sama Allah ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa jadi ilmu. Gini Bu, kalau adik itu belum bisa bicara, kalau awal itu napasnya seperti itu, kemudian belum bisa bicara, biasanya dulu salah satu orang tuanya menyimpan marah kepada orang tuanya dan berapa bulan nggak mau ngomong, dah itu aja. Ibu bisa detek siapa kira-kira anaknya ibu atau menantunya ibu yang seperti itu. Kan bisa deteksi ini bukan ibu yang salah. Jadi si orang tuanya. Siapa yang kira-kira kalau jengkel itu diem? Nah, itu aja dulu. Anak saya sendiri. Nah, ya pakai mic dong, pakai mic. Anak saya Ustaz. Jadi kalau dari kecil memang anak saya Mas Alif itu kalau marah itu diem. Nah, ya itu seperti papanya juga gitu. Lah iya, lah kan berarti benar. Nah, genetik itu harus dihilangkan. Nah, itulah yang akhirnya menjadi penyakit. Kalau ada anak keluar dengan cacat atau kurang, jangan bercerita itu kedoliman Allah. Enggak. Tapi Allah menurunkan seperti itu sempurna sudah. Nah, yang koreksi itu orang tuanya. Jangan diam, kalau ada masalah diam, ya selesai, nanti betul. Nah, sebenarnya kenapa diam itu tidak boleh? Allah menganjurkan dalam Quran, wasawihu fil amri. Jadi ini harus kita ketahui. Jadi musyawarahlah kita dalam segala urusan dunia. Kalau umpamanya dulu garwa panjenengan itu diem, nah diemnya itu sebenarnya salah, bukan diem itu emas. Lah akhirnya cucunya ya ikut diem sekarang. Lah kalau ikut diem suruh ngomong katanya diem emas, lah itu diem beneran protes. Nah di situ bukan. Makanya diam itu emas kalau orang itu banyak bicara. Kalau orangnya diam, ya dia juga harus belajar bicara, karena kalau mamanya dia sebagai imam, dia harus menundukkan makmumnya. Jadi bukan imam akhirnya diam. Nah, disinilah si adik itu dikasih tahu kepada putra panjenengan yang diam. Beliau memang ada jengkel dan marah yang disimpan dada. Kemudian nggak mau ngomong itu karena diamnya. Kalau beliau udah nggak mau, beliau udah jengkel atau marah, jangan udah paham, beliau diam.
Nah itu kesalahan. Diam tapi marah, bukan diam tapi ngalah ya, beda ya. Diam ngalah itu kan ininya nyantai, diam marah itu kan ya berbuat terus langsung kemana gitu aja. Nah, paham nggih? Oke, satu lagi terakhir siapa? Ya, ada ibu depan, monggo. Saya pernah nangani seorang anak kecil kelas 3 SD itu ODGJ sampai kelas umur 26 tahun. Jadi, nah itu gara-garanya itu lucu loh sebenarnya. Gara-garanya menurut saya lucu. Jadi ibunya saya tanyain, ini kayaknya kan anak kecil kan nggak punya dosa. Kayaknya ibu ini atau bapak marah dengan orang tuanya, kemudian tidak mau bersilaturahmi dengan orang tuanya, dan benci dan dendam dengan orang tuanya. Siapa? Ibunya ngomong, kayaknya saya Ustaz, si ibu yang marah memutuskan tali silaturahim dengan orang tuanya. Nah itulah sama, si anaknya diputuskan tali kehidupannya oleh Allah Ta'ala. Kasih tahu, alhamdulillah beliau paham, saya suruh untuk mohon ampun kepada Allah, minta maaf sama ibunya, belajar untuk diperbaiki. Ya alhamdulillah ada perkembangan baik.